Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para pemirsa, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab Al-Wajibat. Kita masih membahas pembatal-pembatal Islam. Kemarin sudah kita sampaikan pembatal Islam yang ke-10, dan sudah kami jelaskan pembatal Islam yang ke-10 adalah pembatal Islam yang terakhir. Oleh karenanya selesai ya pembahasan Nawaqidul Islam. Di akhir pembahasan Nawaqidul Islam, penulis berkata, wala farqa fi jami'i hazihi nawaqidi bainal hazili wal jaddi wal khaifi. Dan tidak ada bedanya di dalam seluruh pembatal-pembatal ini antara orang yang bermain-main atau bergurau, orang yang sungguh-sungguh, orang yang serius atau orang yang berniat, atau orang yang takut. Illa al-mukrah, kecuali orang yang dipaksa. Wa kulluha min a'zami ma yakunu khataran wa aksaru ma yakunu wuku'an. Dan semuanya, artinya semua pembatal Islam, termasuk perkara yang paling berbahaya dan yang paling sering terjadi. Fayambagi lil muslimi ayyahzaruha wa yakhafa minha ala nafsihi. Maka hendaknya seorang muslim berhati-hati terhadap pembatal-pembatal Islam, wa yakhafa minha ala nafsihi, dan dia merasa khawatir pembatal-pembatal ini akan menimpa dirinya. Na'udzubillahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaannya dan azabnya yang pedih. Ini yang disampaikan oleh penulis di akhir pembahasan Nawaqidul Islam. Kemudian kita lihat syarahnya. Syarahnya bisa dilihat di halaman 81. Kata pensyarah, summa khatama as-syaikhu rahimahullahu ta'ala hadhihi an-nawaqidha biqaulihi wala farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqidi bainal hazil. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala menutup pembatal-pembatal ini dengan perkataannya, wala farqa fi jami'i hadhihi nawaqid, dan tidak ada bedanya dalam seluruh pembatal-pembatal ini bainal hazil, antara orang yang hazil. Al-hazil artinya wa huwal ladzi la ya'tamid zalika, orang yang tidak berniat melakukannya, bal ala sabilil mazhi wal hazli,
akan tetapi dia melakukannya hanya sebatas candaan dan gurauan. Jadi orang yang melakukan pembatal-pembatal Islam, bercanda, bergurau, dia kafir. Dia tetap kafir. Ini bahaya, bercanda dengan kekufuran, bermain-main dengan kekufuran, bergurau dengan kekufuran. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menjelaskan bahwasanya orang yang bercanda melakukan kekufuran dia kafir, hadis dari Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab dan Zaid bin Aslam serta Qatadah, annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Ada seorang laki-laki di perang Tabuk, dia berkata, ma ra'ayna misla qurra'ina haula'i arghabu butunan wala akzabu lisanan wala ajbanu indal liqa. Kami tidak pernah melihat para qari kami, orang-orang yang lebih buncit perutnya dan lebih dusta lisannya, serta lebih pengecut ketika bertemu musuh. Yang dia maksudkan di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jadi dia mengatakan Rasulullah SAW dan para sahabat itu orang-orang yang buncit perutnya, dusta lisannya, dan pengecut ketika bertemu musuh. Maka Auf bin Malik yang ketika itu hadir di situ dan mendengar ucapannya, berkata, kazabta, kamu bohong, kamu dusta, walakinnaka munafikun, kamu itu orang munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya akan beritahukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fazahaba Auf ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu. Maka Auf bin Malik segera pergi menemui Rasulullah SAW untuk memberitahukannya. Wa wajadal Qur'an qad sabaqahu, namun dia dapati Al-Qur'an telah mendahuluinya. Allah telah menurunkan Al-Qur'an. Faja'a dzalika ar-rajulu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu, orang yang tadi mengatakan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya paling buncit perutnya, paling dusta lisannya, paling pengecut ketika perang, dia datangi Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW pergi menaiki untanya. Laki-laki itu berkata, wahai Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ya Rasulullah, kami hanya bercanda, kami hanya bermain-main saja. Wa natahaddas hadisa rakbi, dan kami hanya ngobrol sebagaimana obrolan orang yang melakukan perjalanan. Ya hanya bercanda saja, hanya bergurau. Biasa orang kalau dalam perjalanan mereka bercanda, bergurau agar terasa dekat jarak tempuh perjalanan mereka. Jadi kata dia, kami hanya bercanda. Kami mengatakan engkau dan sahabat-sahabatmu sangat buncit perutnya, sangat dusta lisannya, sangat pengecut ketika bertemu musuh. Itu hanya bercanda saja, kami tidak bersungguh-sungguh. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Umar, ka'anni anzuru ilaihi muta'alliqan binis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sepertinya aku melihat orang itu berpegang pada tali kekang unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal hijarata tankubu rijlaihi, sementara kedua kakinya tersandung-sandung batu, ya, sambil dia berkata,
innama kunna nahudu wa nal'ab. Kami hanya main-main saja. Kami hanya bergurau. Kami tidak serius, wahai Rasulullah. Namun Rasulullah SAW berkata kepadanya, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-ngolok? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian tidak usah minta maaf, sungguh kalian telah kufur sesudah beriman. Ma yaltafitu ilaihi wa ma yaziduhu alaihi. Rasulullah SAW mengatakan demikian tanpa menoleh kepadanya dan tidak mengatakan lebih dari itu. Beliau hanya membacakan ayat ini, surat At-Taubah ayat 64 sampai ayat 65. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-ngolok, kalian mengejek? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian tidak usah minta maaf, sungguh kalian telah kufur sesudah beriman. Ini dalilnya bahwasanya bercanda, bergurau, kemudian mengucapkan kata-kata kufur, melakukan nawakidul Islam, maka pelakunya kafir. Maka pelakunya kafir. Jadi hati-hati ya orang yang suka bercanda, suka bergurau. Jangan jadikan Allah, Rasulnya, Al-Quran dan agama Islam sebagai bahan candaan, sebagai bahan tertawaan. Karena ini perbuatan kufur. Ini perbuatan kufur. La ta'taziru qad kafartum. Enggak usah minta maaf, enggak usah nyari-nyari alasan. Oh, saya hanya bercanda, saya hanya ingin buat orang tertawa. Saya hanya ingin ngobrol supaya jarak perjalanan tidak terasa jauh, terasa dekat. Hanya bercanda saja, hanya mau buat lucu saja. Kata Allah, la ta'taziru, enggak usah nyari-nyari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir sesudah kalian beriman. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menjadikan Allah, Rasulnya, ayat-ayatnya, Al-Quran, kemudian agama Islam sebagai bahan candaan, karena pelakunya bisa kafir. Awil jad, atau sungguh-sungguh atau serius. Wa huwa al-qasidu al-muta'ammid, yaitu orang yang berniat dan sengaja. Wah, ini lebih kafir lagi. Berniat melakukan nawakidul Islam, berniat mengucapkan kata-kata kufur, melakukan kekufuran, ini jelas kafir. Orang yang bercanda saja kafir. Orang yang bermain-main saja kafir, orang yang bergurau saja kafir. Bagaimana dengan orang yang bersungguh-sungguh, berniat, dia sengaja? Maka ini juga kafir. Ini juga kafir. Kalau orang yang bercanda saja kafir, apalagi orang yang berniat, sengaja. Awil khaif, atau orang yang takut. Wa huwa alladhi yakhufu bil kalam au al fi'li wa yuhaddadu wa yutawa'adu min ghairi fi'lin au bi shay'in khafifin wa nahwi dzalika ma lam yasil ila haddil ikrah. Yang dimaksud dengan al khaif di sini orang yang takut dengan ucapan atau perbuatan dan dia diancam dengan sesuatu yang ringan dan yang semisalnya selama tidak sampai pada batas pemaksaan. Ini juga kafir, melakukan kekufuran karena takut ancaman yang ringan. Takut ancaman yang ringan dan belum sampai pada batas pemaksaan.
Ancamannya ringan. Ya, misalnya ada seorang mahasiswa ditanya sama dosennya tentang perbandingan agama. Kemudian dia mengatakan, oh semua agama sama. Karena apa? Karena takut tidak dapat nilai dari dosennya. Dia mengatakan semua agama sama karena takut tidak lulus. Kalau dia bilang agama yang benar hanya agama Islam, waduh nanti nilainya jelek, nanti nggak lulus. Akhirnya dia mengatakan semua agama sama. Ya, padahal ini kekufuran ya. Perkataan semua agama sama ini perkataan kufur. Kita sudah bahas ya dalam Nawaqidul Islam yang ketiga. Malam yukafir al-musyrikin aw yasuku fi kufrihim aw sahhaha mazhabahum kafara. Siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu-ragu dengan kekafiran mereka atau membenarkan ajaran mereka, maka dia kafir. Dia kafir. Ingat, agama yang benar itu hanya agama Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Ini harus kita yakini. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Agama yang hak setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW hanyalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Semua manusia, bahkan semua jin, wajib beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Wajib menganut agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, mereka kafir. Ya, tidak boleh kita mengatakan semua agama sama. Kalau ada seorang mahasiswa ya karena takut tidak dapat nilai, ini kan takut dengan sesuatu yang ringan, maka ini juga terancam bisa kafir. Terancam bisa kafir. Berbeda kalau ancamannya nyawa. Nah, ini kan ancamannya berat. Ini nanti masuk orang yang dipaksa. Jadi yang dimaksud dengan al-khaif, kata penulis, huwallazi yakhufu bil kalam awil fi'li wa yuhaddadu wa yutawa'adu min ghairi fi'lin aw bi syai'in khafif wa nahwi dzalik ma lam yasil ila haddil ikrah. Wa huwa qawluhu illal mukrah. Itu perkataan penulis illal mukrah, kecuali yang dipaksa. Hanya ini yang tidak kafir. Orang yang dipaksa untuk melakukan nawaqidul Islam, dia tidak kafir. Illal mukrah, kecuali orang yang dipaksa. Dipaksa itu ancamannya berat. Kalau tidak lakukan mati misalnya. Tidak melakukan kekufuran diancam, dibunuh. Ini ancamannya berat. Kalau ancamannya ringan, masuk al-khaif. Ya, masuk kategori al-khaif. Faman ukriha ikrahan sahihan mu'tabaran fala syai'a alaihi. Barang siapa yang dipaksa ikrahan sahihan, dengan pemaksaan yang benar, dengan pemaksaan yang betul-betul pemaksaan, mu'tabaran, fala syai'a alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Tidak ada dosa atasnya, dia tidak kafir. Bisyarti qauni qalbihi mutmainnan bil iman, dengan syarat hatinya tetap tenang dengan iman. Hatinya tetap beriman. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman,
kecuali orang yang dipaksa. Ini tidak kafir, tidak keluar dari Islam. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya tetap tenang dalam beriman. Surat An-Nahl ayat 106. Ini dalilnya, orang yang dipaksa melakukan nawaqidul Islam tidak kafir. Ini dalilnya. Li'anna al-iqrah la yakunu illa fi zahir. Karena pemaksaan tidaklah terjadi kecuali pada zahir. Ya, pada lisan bisa dipaksa, atau mungkin anggota tubuh bisa dipaksa. Amma aqidatul qalbi, adapun keyakinan hati, fala yukrihu ahadun 'alaiha, maka tidak ada seorang pun yang bisa memaksanya. Hati enggak bisa dipaksa. Keyakinan enggak bisa dipaksa. Kalau lisan, lisan bisa dipaksa. Anggota tubuh bisa dipaksa, tapi hati enggak bisa dipaksa. Selama hatinya masih tetap beriman, maka dia tidak kafir. Berbeda kalau hatinya udah enggak beriman, hatinya kafir, maka kafir. Tapi kalau hatinya tetap beriman, maka dia tidak kafir. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Faman irtakaba naqidan min nawaqidil Islam, sawa'un kana hazilan aw jaddan aw khaifan aw mudahinan aw li ayyi ghardin minal aghradi faqad kafara wa kharaja anil millati illal mukrah kama taqaddama. Maka barang siapa melakukan nawaqidul Islam, ya, salah satu dari pembatal keislaman, baik dia hazilan tadi sudah kita jelaskan maknanya, dia bercanda, dia hanya bergurau, dia hanya bermain-main, dan atau dia serius, sungguh-sungguh berniat, sengaja, au khaifan, atau dia takut ancaman yang ringan, au mudahinan, atau dia menjilat, ya, karena menjilat dia melakukan kekufuran, au li ayyi ghardin minal aghrad, atau karena tujuan-tujuan lainnya, faqad kafara wa kharaja anil millah, maka sungguh dia telah kafir dan keluar dari agama Islam. Illal mukrah, kecuali orang yang dipaksa, ini yang tidak kafir. Kama taqaddama, sebagaimana sudah dijelaskan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini, ya, surat An-Nahl ayat 106 ini turun berkaitan dengan sahabat Ammar bin Yasir yang dipaksa mengucapkan kata-kata kufur. Ya, jadi Ammar bin Yasir ini, masya Allah, ujiannya berat. Setelah dia masuk Islam, kemudian ibunya juga masuk Islam, bapaknya juga masuk Islam, ini satu keluarga disiksa oleh orang-orang musyrikin. Bayangkan, satu keluarga disiksa. Karena apa? Karena mereka beriman kepada Allah. Mereka disiksa karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka, orang-orang kafir, senantiasa memerangi kalian hingga mereka memurtadkan kalian dari agama kalian jika mereka mampu. Jadi kita diperangi itu karena apa? Karena agama kita. Mereka ingin kita murtad. Mereka akan melakukan berbagai macam upaya untuk memurtadkan kaum muslimin. Dalam ayat yang lain, surat An-Nisa ayat 89, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, waddu law takfuruna
kama kafaru fatakununa sawa. Mereka ingin agar kalian menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kalian menjadi sama dengan mereka. Mereka ingin kita kafir sama seperti mereka. Kemudian dalam surat Al-Buruj ayat 8 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid." Tidaklah mereka menyiksa orang-orang yang beriman kecuali karena mereka beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Orang musyrik, orang kafir menyiksa kaum muslimin karena keimanan mereka kepada Allah, karena tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ammar bin Yasir beserta keluarganya masuk Islam, mereka disiksa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi SAW melihat keluarga Ammar disiksa, Nabi mengatakan, "Sabron ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga. Maka sabda Nabi ini membuat mereka semakin teguh, semakin kuat imannya. Mereka tidak mau mengucapkan kata-kata kufur, melakukan kekufuran, karena tempat kembali mereka surga. Hingga akhirnya Sumayyah, ya, ibu dari Ammar bin Yasir, ya, ditikam kemaluannya sampai dia mati. Ditikam kemaluannya sampai dia mati. Ini wanita pertama yang mati syahid dalam Islam, Sumayyah radhiyallahu anha. Ya, semoga Allah meridhoinya. Kemudian disusul oleh Yasir, suaminya. Yasir juga disiksa sampai mati. Tinggal Ammar, tinggal anaknya. Orang musyrik menyiksa Ammar dengan siksaan yang keras sehingga Ammar tidak tahan, tidak punya teman, dia sendiri. Akhirnya apa? Ammar mengucapkan kata-kata kufur. Dari Abu Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir qala akhazal musyrikuna Ammar. Orang-orang musyrik menangkap Ammar. Falam yatrukuhu hatta nala min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak melepaskannya hingga dia mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zakara alihatahum bi khair, dan memuji berhala-berhala mereka. Akhirnya Ammar dia tidak tahan dan dia pun melakukannya. Falamma ata'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, tatkala Ammar mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya, "Ma wara'aka? Ada apa denganmu?" Kata Ammar, "Sarrun ya Rasulullah." Keburukan wahai Rasulullah. "Wallahi ma taraktu hatta niltu minka wa zakartu alihatahum bi khair." Demi Allah, mereka tidak melepaskanku hingga aku mencacimu dan memuji berhala-berhala mereka. Ammar mengucapkan kata-kata kufur, dia mencaci Rasulullah dan memuji berhala-berhala orang-orang musyrik. Nabi SAW bertanya, "Fa kaifa tajidu qalbaka?" Fa kaifa tajidu qalbaka? Bagaimana dengan hatimu? Qala mutmainnun bil iman. Kata Ammar, hatiku tetap beriman. Qala fa in adu fa'ud. Kata Nabi SAW, kalau mereka ulangi lagi, mereka siksa kamu, kau dipaksa, fa'ud, maka ulangilah ya apa yang telah kamu ucapkan. Ulangi kata-kata kufur. Kemudian Allah turunkan ayat ini, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa, dia tidak kafir
selama hatinya tetap tenang dengan iman. Ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tidak kafir itu hanya orang yang dipaksa. Adapun orang yang tidak dipaksa lalu dia mengucapkan kata-kata kufur, maka dia kafir. Kalau kita lihat ayat selanjutnya, tadi surat An-Nahl ayat 106, kalau kita lihat ayat selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annahum istahabbu al-hayatad dunya 'alal akhirah wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin." Yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka mencintai kehidupan dunia lebih besar daripada akhirat, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Jadi orang yang melakukan kekufuran atau mengucapkan kata-kata kufur itu biasanya apa? Karena mereka lebih mencintai dunia daripada akhirat. Bukan karena mereka tidak beriman kepada akhirat. Mereka beriman kepada akhirat. Tapi karena mereka lebih mencintai dunia, akhirnya apa? Mereka mengucapkan kata-kata kufur, melakukan kekufuran. Karena apa? Karena harta, karena jabatan, karena perempuan. Intinya karena dunia. Melakukan kekufuran karena dunia. Karena takut nggak dapat jabatan, karena takut nggak dapat harta. Maka hati-hati dengan fitnah dunia. Hati-hati dengan fitnah dunia. Jangan sampai hanya gara-gara dunia kemudian seseorang mengucapkan kata-kata kufur. Nanti di akhir zaman ada orang yang paginya beriman, sorenya sudah kafir. Atau sebaliknya, sorenya beriman, paginya kafir. Kenapa? Dia jual agamanya. Dia jual agamanya dengan dunia. Jadi hati-hati dengan dunia. Ya, kadang orang melakukan kekufuran karena lebih mencintai dunia daripada akhirat. Tapi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh menjelaskan anna hadhihi nawaqid kullaha min a'zami ma yakunu khataran wa sarran. Bahwasanya pembatal-pembatal ini seluruhnya termasuk perkara yang sangat berbahaya. Termasuk perkara yang sangat berbahaya, wa aksar ma yakunu wuqu'an, dan yang paling sering terjadi. Soal ini perkara yang mengerikan. Pembatal-pembatal ini yang beliau sampaikan ada 10. Ini sangat berbahaya karena bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Enggak ada sesuatu yang paling berbahaya di dunia ini daripada sesuatu yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Itu paling berbahaya. Kemudian wa aksar ma yakunu wuqu'an, dan yang paling sering terjadi. Ini kan mengerikan, sudah paling berbahaya dan paling sering terjadi. Paling sering terjadi. La siyama fi hazil azman al-mukhifah, lebih-lebih lagi di zaman yang mengerikan ini, zaman fitnah. Zaman fitnah. Qallal ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat sedikit. Sementara ya subhat-subhat tersebar. Kemudian juga syahwat-syahwat tersebar. Kita harus betul-betul berhati-hati. Makanya kata penulis, fayajibu 'alal muslim an-nasih li nafsihi
ayyahzaroha. Wajib bagi seorang muslim yang nasih li nafsihi, yang sadar, untuk berhati-hati darinya, hati-hati, waspada dengan nawaqidul Islam yang sudah kita pelajari. Wa yata'allamaha, ya, dia mempelajarinya, mengetahuinya. Tujuannya apa? Liyatajannabaha wa yuhadzira minha, supaya dia bisa menjauhinya dan memperingatkan orang lain darinya. Jadi harus tahu nih, kita harus tahu nawaqidul Islam supaya kita bisa menjauhinya, supaya kita bisa menghindarinya. Jangan sampai kita tidak mempelajarinya kemudian kita melakukannya. Karena tidak tahu kemudian kita melakukannya. Akhirnya apa? Kita jatuh dalam kekufuran. Batal keislaman kita dalam keadaan kita tidak menyadarinya. Supaya kita bisa menjauhinya, supaya kita bisa memperingatkan orang lain darinya. Jangan sampai ada orang lain yang jatuh di dalamnya, terutama ya keluarga kita, kemudian masyarakat kita, teman-teman kita. Wa ayyakhafa minha ala nafsihi, hendaknya dia khawatir pembatal-pembatal ini menimpa dirinya. Wala ya'man makrallah, jangan dia merasa aman dari makar Allah. Jangan kita merasa aman, enggak mungkin lah, mungkin saya jatuh dalam kekufuran, enggak mungkin, saya kan sudah ngaji bertahun-tahun, udah Islam sejak kecil, enggak mungkin lah saya melakukan nawaqidul Islam. Jangan merasa aman dari makar Allah. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, kita ketahui bahwasanya Nabi Ibrahim ini Nabi yang luar biasa. Beliau yang menghancurkan patung dengan tangannya, ya. Beliau orang yang sangat taat. Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh nyembeli anaknya, Nabi Ibrahim nyembeli anaknya, siap dia. Beliau Khalilullah, kekasih Allah. Tapi apakah Nabi Ibrahim merasa aman? Tidak. Beliau tetap berdoa. Ya, dalam Al-Qur'an, dalam surat Ibrahim ayat 35 sampai 36, Allah berfirman, "Wa id qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas." Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Ya Robku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Bayangkan Nabi Ibrahim berdoa minta dijauhkan dari menyembah berhala. Padahal kalau kita baca sirah Nabi Ibrahim, gak mungkin Nabi Ibrahim menyembah berhala. Dia yang hancurin berhala dengan tangannya. Tapi dia tetap berdoa karena dia tetap merasa takut. Wajnubni wa baniya na'budal asnam, jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Kenapa? Karena berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Banyak orang-orang yang tersesat. Ya, ada orang sakit, terus dia pergi ke kuburan. Dia berdoa, minta sama penghuni kubur, minta kesembuhan. Dia sembuh. Kemudian dia cerita ke temannya, saya kemarin sakit, saya ke kuburan, saya berdoa, minta sama penghuni kubur, minta kesembuhan, saya sembuh. Akhirnya temannya juga ikut-ikutan. Ya, ada yang berdoa minta ke penghuni kubur, dia minta rezekinya dilancarkan, kaya dia. Akhirnya dia cerita ke teman-temannya, saya kaya loh, orang persugihan kaya. Cerita, orang ikut-ikutan. Berhala-berhala tersebut banyak menyesatkan manusia. Banyak yang melakukan hal itu, dan kalau suatu perbuatan dilakukan oleh orang banyak, ini kita harus hati-hati. Kita akan ikut-ikutan di dalamnya. Kita akan melakukannya. Karena kalau sudah dilakukan oleh banyak orang, kemudian kita lakukan, nggak ada orang yang mengingkari kita.
Gak ada orang yang mengkritik kita. Ini bahaya keburukan dilakukan oleh banyak orang. Harus hati-hati, harus waspada. Jangan pernah merasa aman dari makar Allah. Selama kita masih hidup, kita masih bisa jatuh dalam fitnah. Kita masih bisa jatuh dalam fitnah. Ya, kita lihat tidak sedikit orang yang dulunya beriman sekarang sudah murtad. Dulu orang yang rajin sholat sekarang sudah ninggalin sholat. Dulu orang yang sering datang ke kajian sekarang nggak pernah datang ke kajian. Jangan pernah merasa aman dari makar Allah. Fa innal qulub baina isba'ain min asabi rahman subhanahu wa ta'ala, karena hati-hati manusia berada di antara dua jari dari jari jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Idza syaa ayyuqima qalban aqamahu, jika Allah menghendaki Allah akan meluruskan hatinya, maka Allah akan meluruskannya. Wa in syaa ayyuzigha qalban, jika Allah mau Allah akan menyelewengkan hatinya. Azaghahu, maka Allah akan menyelewengkannya. Faya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika hatta nalqaka. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu hingga kami bertemu denganmu. Wa na'udzu billahi min mujibati ghadabihi, kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaannya, wa alimi iqabihi, dan iqabnya yang pedih, wa syarri ibadihi, dan keburukan hamba-hambanya. Amin. Ini para pemirsa yang dirahmati Allah, selesai ya pembahasan nawaqidul Islam. Jadi intinya kita harus hati-hati, jangan sampai kita terjerumus di dalamnya. Ingat, ini perkara yang sangat berbahaya dan banyak terjadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.